Oke, hello guys. Balik lagi nih kita ya. Jadi terakhir kali itu kita udah sempat bahas buat bikin semacam server send event yang kita pakai kayak ChatGPT gitu ya. Jadi kita ngelisten event yang datang dari si server kayak gitu kan. Nah, hari ini kita mau nyoba buat bikin kayak semacam chatting app gitu ya. Ya simpel-simpel aja lah. Ada form, terus habis itu kalau ada chat dia bakal masuk tuing 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 kayak gitu. Nah, itu tapi kita pakai coba server send event kayak gitu. Nah, di sini aku udah punya something nih, udah ada code base-nya. Jadi di sini aku udah ada main.go, terus ada func main yang isinya masih kosong, sama ada yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba define aja dulu nih ya. Jadi yang pertama kita mau define di sini itu adalah handlernya. Oke, betul. Ke full ternyata. Nah, handlernya. Nah, di sini kita ada apa namanya? Endpoint namanya chat events. Di situ kita bakal pakai buat polling event dari servernya, buat nerima ya, lebih tepatnya streaming event dari servernya. Terus habis itu kita punya receive chat handler. Di sini kita punya content type kayak kemarin sama, terus habis itu ada ngecek flusher sama, terus kita punya for loop yang di dalamnya itu ada buat ngecek apakah dia itu udah disconnect atau belum kayak gitu aja ya. Nah, terus di dalamnya gini, ini gimana sih biar kita tuh bisa kayak si server ini tahu kapan dia itu nerima event dan dia itu bisa publish event itu ke kliennya lagi gitu kan. Nah, di sini aku pengen coba wrap si receive chat handler ini dengan sebuah function closure gitu ya. Jadi di dalamnya ada chat event, ada parameter chat event, terus ada type-nya event. Terus si chat event ini bisa kita subscribe dari si handlernya itu sendiri. Nah, ketika subscribe itu kita juga pengen bisa unsubscribe ketika si klien udah ngedisconnect kayak gitu ya. Nah, event itu sendiri kayak gimana sih isinya? Jadi event itu sendiri isinya dia itu ada kayak subscribersnya, isinya kayak array of subscriber. Si subscriber ini ke fold lagi. Oke. Nah, si subscriber ini dia itu ada ID, close sama channel ya. Tapi closed-nya ini kayaknya nggak bakal kita pakai nih buat sekarang ini. Nah, terus ada channel. Nah, terus di dalam event ini kita kan pengen dia bisa subscribe, bisa publish kayak gitu kan ya. Jadi kita bikin function yang terikat dengan event struct ini. Namanya adalah subscribe, di mana dia itu bakal bikin satu subscriber. Kita bikin channelnya, kita bikin ID-nya. Yang mana ini nanti dipakai buat ketika kita unsubscribe kayak gitu ya. Oke, terus kita juga punya publish nih. Publish itu ketika ada event datang ke ada sebuah data masuk ke dalam event itu dan kita pengen publish ke semua subscriber yang kita punya kayak gitu. Oke, terus kita punya unsubscribe buat ngehapus subscriber yang udah nggak kepake. Terus di sini di dalamnya itu kita ada kondisi di mana kita bakal nungguin pesan dari si subscriber channel itu gitu. Oke, ini udah cukup buat si receive chat handlernya itu. Nah, sekarang kita butuh handler buat ngesend si chatnya itu kayak gitu kan. Nah, oke, sebelumnya kita tambahin dulu di sini chat eventnya ya. Jadi kudu kita tambahin dulu biar itu yang error ya. Karena kan di sini kita butuh juga gitu. Oke, terus habis itu kita bikin satu handler lagi buat ngirim chatnya. Nah, buat ngirim chatnya itu kita specify dulu ya struct-nya. Kenapa kita perlu specify dulu, nggak langsung kayak kirim. Kita kan terimanya byte, langsung kita kirim aja byte-nya kayak gitu. Itu kenapa kayak gitu? Biar si chatnya ini, struktur yang dikirim ke kliennya itu sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu kan. Bisa jadi orang tuh ngirim yang nggak sesuai dengan keinginan kita, di amburadulin kayak gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya ada struct ini, kita bakal parsing dulu itu byte yang amburadul menjadi chat itu. Oke, jadi nanti yang terkirim bakal cuma dua, user ID sama message kayak gitu. Terus di sini kita parsing dulu ya tadi ini. Ini kita parsing. Aduh, duh, duh, duh. Ini kita parsing byte-nya. Jadi incoming request body-nya kita parsing jadi chat. Terus habis itu chatnya itu kita parse lagi, kita encode lagi ke si byte itu. Terus baru kita publish. Habis itu kita return status created kayak gitu. Oke, gampang lah ya. Nah, terus habis itu kita mau lanjut buat bikin, ya kita cantolin dulu si ininya. Kita cantolin dulu handlernya. Oke, setelah itu kita lanjut buat bikin HTML handler.
fungsinya buat tampilan aja biar kita bisa interaksi kayak mau ngirim tek 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 kirim tek 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 kirim kayak gitu kan. Nah kita bikin HTML handler, di sini ada kayak simple aja HTML bla bla bla. Terus habis itu di dalamnya ada form buat input user ID sama message. Habis itu di dalamnya ada events. Events ini maksudnya biar kayak nanti list chatnya itu ada di dalam situ kayak gitu. Nah, terus kita bikin JavaScript-nya. Di sini ada kayak buat connect ke SSA-nya. Jadi buat nerima streamingnya. Terus ada, kalau misalnya ada incoming message, kita bakal ngapain? Kita bakal parse dulu datanya. Jadi JSON itu jadi JavaScript object. Terus habis itu kita bikin elemen LI ya, buat di dalam UL ini, buat di dalam si list ini. Isinya message from, user ID, bla bla bla, message-nya apa, kayak gitu kan. Terus habis itu kita append dia sebagai child dari si UL itu. UL itu unordered list kalau nggak salah ya. Oke, nah terus ini kita ada kayak kalau misal error kita bakal ngapain? Kita bakal console log aja dulu karena kita nggak perlu banget buat handle errornya. Terus, nah ini event listener kalau misalnya ada yang submit si formnya itu, kita bakal ngapain? Yang pasti kita bakal kayak prevent default biar nggak nge-refresh halamannya. Terus habis itu kita ngambil user ID sama message-nya dan kita validate kalau misalnya salah satunya kosong kita bakal bilang dia itu required. Terus habis itu payload-nya kita bikin payload isinya user ID, terus ada message juga kayak gitu kan. Nah, terus kita coba nih, kita kirim ke servernya itu. Chat, send, post, bla bla bla, isinya adalah request yang mau kita kirim. Terus kalau misalnya dia oke, berarti kita kosongin lagi nih si inputnya biar nanti user bisa ngetik lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak oke, gagal gitu kan, kita nggak kosongin biar dia semisal mau klik send lagi itu juga bisa, message-nya tetap sama. Oke, terus kita catch kalau misal ada error. Terus kita cantolin deh handlernya, terus nambahin beberapa logging, dan sudah selesai guys. Gampang banget. Terus kita run aja, go run tik. Oke, ini udah running ya. Terus kita ke sini. Oke, bikin sedikit-sedikit lah ya biar kayak rame. Oke, terus ini biar lo. Oh, pantas. Nah, lo. Oh, malah kesini salah kan? Kenapa ini? Kok nggak mau? Boom. Nah, boom. Lo, dia nggak mau sebelah-sebelahan. Kenapa pada nggak mau sebelah-sebelahan sih? Susah. Ini. Terus habis itu. Oke. Kan nggak mau sebelah-sebelahan. Ya deh. Ini kita bikin tab baru aja ya. Dia kan sebenarnya juga sama aja, masing-masing tab punya masing-masing koneksinya. Nah, di sini kita input user ID pertama siapa? Aku 1. Halo gitu kan. Set. Oke, kekirim nih dari aku 1. Cek. Wah, masuk coy. Keren. Aku 2. Halo juga guys. Apa kabar? Masuk lagi dong di sini. Baik gitu kan. Keren, ini kita bisa kayak bikin chat simple pakai nggak usah pakai WebSocket ya. Jadi kalau misal kita punya HTTP server gitu kan, terus kita tiba-tiba disuruh bikinin implementasi real time chat gitu kan, ya tinggal bikin pakai server send event ini, simple banget. Kita bisa langsung pakai HTTP handler yang kita punya, tambahin server send stream, terus habis itu kita tinggal nunggu aja kalau misalnya ada chat yang masuk kayak gitu. Oke, gitu aja sih, simple banget kan. Apalagi ya? Halo, tes, halo. Nah, ini masuk nih ke sini. Terus kalau misal kita refresh, pasti dong hilang karena datanya nggak kita simpan gitu kan. Nah, tapi di sini kita muncul client disconnect. Dan kalau misalnya kita coba masuk lagi, Q2, ya hilang. Masih ada karena di sininya kan nggak kita refresh. Oke, mungkin gitu aja ya buat video kali ini. Jadi kita bikin server send event chat. Simple banget, pakai HTTP, nggak pakai WebSocket, nggak usah pakai implementasi yang neko-neko gitu kan. Kita cuman butuh 3 handler. Yang pertama buat
ngesend eventnya, terus buat stream eventnya, terus buat HTTP-nya, HTML-nya biar muncul aja gitu kan. Oke, mungkin buat video kali ini sampai di sini dulu aja ya guys. Thank you buat yang udah nonton. Bye bye, see you on the next video.